Kadang kisah paling menyakitkan justru jadi jalan menuju keajaiban. Bayangkan, diceraikan suami hanya 2 hari sebelum sang suami dilantik jadi pegawai negeri dan seluruh hidupmu runtuh begitu saja. Tapi siapa sangka dari air mata itu datang rezeki tak terduga, dukungan dan bahkan glow up yang membuat seluruh Indonesia ikut bangga. Inilah kisah Safitri, perempuan Aceh yang berubah dari duka menjadi doa yang dijawab semesta. Nama Melda Safitri, 33 tahun, sempat viral karena diceraikan suaminya, seorang calon P3K, 2 hari sebelum pelantikan. Kisahnya menyebar cepat di media sosial, terutama setelah unggahan haru yang memperlihatkan Safitri pulang ke kampung halaman naik mobil L300 membawa barang-barang seadanya bersama 2 anaknya. Mel! 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 Dadah! Sama padu si sakit lana kan? Warganet pun terenyuh. Banyak yang marah, tapi juga banyak yang mendoakan. Dan seperti kata pepatah, setiap yang terjadi pasti ada maksud Tuhan di baliknya. Safitri bercerita, dulu ia hidup sederhana. Untuk membeli bedak saja harus mikir 2 kali karena uang lebih baik digunakan untuk kebutuhan anak. Ia tak malu mengakui bahwa suaminya juga berusaha tapi rezeki belum berpihak. Namun siapa sangka saat hubungan itu berakhir justru pintu rezeki terbuka dari arah yang tak disangka-sangka. Dari kesedihan itu muncullah sosok pengusaha sukses asal Aceh, Sela Saukia. Sela datang bukan hanya membawa kata-kata semangat, tapi juga bantuan nyata, modal usaha, dan sebuah iPhone agar Safitri bisa kembali berjualan online. Kakak cari rezeki jual kosmetik lagi, ucap Sela penuh haru. Momen itu terekam dan viral, membuat ribuan perempuan di seluruh Indonesia ikut terinspirasi. Komentar pun membanjiri unggahan itu, secepat itu Allah menaikkan derajat hambanya, judulnya kayak Cinderella dibuang raja jahat tapi tetap bisa bahagia. Netizen menyebutnya dari air mata lahir cahaya baru. Kini Safitri memilih fokus pada anak-anaknya. Ia membangun kembali hidupnya dengan tangan sendiri. Dalam podcast Denny Sumargo, ia mengaku sudah ikhlas. Perceraian yang dia lantarkan di tanggal 15 itu sangat menyakitkan bagi saya. Impian yang sudah saya harapkan dengan anak-anak kandas, dan dia tidak mau pulang dan dia tetap kekeh ingin menceraikan saya gitu. Mungkin karena saya kurang sempurna kali ya. Saya ikhlas untuk terima hal itu. Mungkin dari penampilan saya yang kurang menyenangkan lagi gitu. Kamu kurang mengurus diri gitu. Karena ya jujur kan, siapa sih perempuan nggak mau cantik? Tapi kan faktor ekonomi juga gitu. Nanti kalau saya usahakan untuk beli bedak, terus gimana nanti kebutuhan kami gitu. Dia mencari juga, bukan enggak gitu. Terkadang yang dicari itu belum tentu ada hasil gitu, tapi dia udah usaha gitu. Kalau fisik dia tidak pernah kasar, tapi kalau batin udah cukup. Saya juga nggak akan menyalahkan dia gitu. Saya pun mungkin banyak salah, banyak kekurangan gitu. Cuman saya hanya kecewa, impian yang sudah saya harapkan hancur sekitar 2 hari lagi. Ya, maksudnya 2 hari lagi dia mau menerima SK, langsung saya selesaikannya gitu. Itu yang membuat saya kecewa gitu. Dan benar saja apa yang dulu terasa akhir ternyata hanyalah awal. Dari ditinggalkan kini ia ditinggikan. Dari kehilangan kini ia menemukan kekuatan. Safitri membuktikan bahwa perempuan kuat bukan yang tidak pernah jatuh, tapi yang bangkit dengan senyum meski hatinya pernah hancur. Kisah ini bukan sekadar drama rumah tangga, tapi cermin kehidupan. Kadang kita harus kehilangan sesuatu supaya bisa menemukan diri sendiri. Dan dari seorang perempuan yang ditinggalkan, kini lahirlah Safitri yang glow up, bukan hanya dari wajahnya, tapi dari hatinya. Karena ketika manusia pergi, Tuhan selalu datang dengan cara yang lebih indah.